Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Bapak Ibu, saudaraku semua. Jumpa lagi dengan saya Mantri Sanyo. Seperti biasa, saya akan berbagi pengetahuan, pengalaman kepada Bapak Ibu. Masih di pompa air ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudaraku semua, ketika pompa air yang biasa Bapak Ibu pakai setiap hari, lama-lama aliran airnya mengecil, semburannya sudah tidak deras, bahkan semakin hari semakin mengecil, lama-lama malah tidak keluar air sama sekali. Itu faktor yang harus kita analisa apanya ya. Bapak Ibu, saudaraku semua, untuk pemahaman sederhananya, sebuah pompa air seperti ini ya, ini merek Panasonic. Sebuah pompa air itu kalau kita cermati atau kalau kita perhatikan itu secara sederhananya hanya memiliki dua ruangan ya Bapak Ibu. Pertama adalah ruang penggerak atau sering kita sebut ruang dinamo. Yang kedua, ruang hisap atau yang sering kita sebut dengan keongan. Nah, ketika sebuah pompa air alirannya semakin mengecil, itu yang kita analisa adalah ruang hisapnya atau pada bagian keongan. Nah, kita coba analisa dengan cara terpisah ya Bapak Ibu Saudaraku. Di sini pompa air sudah saya buka, tutup impellernya sudah saya lepas. Kemudian ini impellernya sebagai alat hisapnya ya, impellernya. Kemudian ini sealnya. Nah, biasanya sebuah pompa air yang hisapannya itu setiap hari dipakai lambat laun mengecil, bahkan bisa tidak keluar sama sekali, yang paling memungkinkan itu seal. Sealnya sudah bocor atau sudah aus. Ada juga kemungkinan yang kedua adalah impeller. Ketebalannya sudah berkurang sehingga kekuatan hisapnya pun ikut berkurang. Atau di dalam ruang hisap sebuah pompa air atau keongan, di sini ada 3 lubang ya Bapak Ibu, di sini ada 3 lubang. Coba perhatikan, di sini ada lubang input bersumber dari sumur, lubang input masuk ke sini, kemudian diputar oleh impeller, kemudian masuk ke lubang pembuangan. Nah, sedangkan yang di tengah ini adalah lubang pancingan. Ketika pompa sudah menghisap air, kemudian dikeluarkan melalui lubang pembuangan, sebagian kecil ada yang turun lagi melalui lubang tengah atau lubang pancingan, sehingga impeller yang ada di sini selalu dalam posisi terendam air. Karena satu syarat mutlaknya sebuah pompa air bisa menghisap adalah ketika impeller ini terendam air. Bagaimana cara kerja sebuah seal pompa air yang menyebabkan air itu bisa terhisap atau pompa air bisa menghasilkan tenaga hisap? Ini pertama saya buka dulu ya. Kita coba pisahkan antara ruang dinamo dengan ruang penghisap. Nanti Bapak Ibu akan bisa memahami lebih jelasnya. Antara ruang hisap dengan ruang dinamo kita pisahkan. Nah, ini yang dimaksud keongan ya, atau ruang hisap pompa air. Nah, antara keongan dengan dinamo itu terhubung sebuah as. As ini berfungsi untuk memutar impeller. Nah, antara ruang hisap dengan dinamo tentunya ada lubang yang dilewati oleh as. Nah, lubang ini tidak boleh ada celah sekecil apapun yang menyebabkan ada angin bisa masuk ke dalam ruang hisap. Karena ketika ada celah kecil yang bisa menyebabkan ada angin masuk ke ruang hisap, itu menyebabkan pompa air ini akan kehilangan kekuatan hisap. Untuk bapak-bapak perokok ini ya, terutama akan lebih mudah memahami. Maksud saya adalah ketika bapak-bapak merokok, sedangkan batang rokoknya itu kertas papirnya berlubang, pasti rasa hisapannya akan berbeda. Nah, seperti itu juga dengan pompa air. Pompa air ketika
antara pipa hisap sampai ke ruang hisap ada celah lubang yang bisa masuk ke dalam ruang hisap, akan menyebabkan pompa air ini kehilangan kekuatan hisap. Nah, salah satunya dari seal. Bagaimana cara kerja seal atau bagaimana memahami seal itu bisa bocor? Faktor apa yang menyebabkan seal bocor? Bapak Ibu, pertama, seal bisa bocor karena seal itu terbuat dari karet ya, sehingga pertama bisa melar, sehingga ketika masuk ke dalam as ini menimbulkan ada celah atau lubang seal ini tidak menjepit as, sehingga ada potensi angin yang masuk dari celah belakang lubang ruang hisap masuk ke lubang as, masuk ke ruang hisap. Itu satu. Seal bisa bocor karena lubang seal ini sudah melar, karena seal ini terbuat dari karet. Atau karet ini sudah bantat atau sudah kaku, sudah tidak lentur, sehingga ketika masuk ke ruang lubang as, karet seal ini sudah tidak menjepit maksimal terhadap as, sehingga bagian antara seal dengan as ada celah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pertemuan antara keramik hitam yang ada di ujung seal dengan keramik putih yang ada di dalam ruang hisap. Ya, Bapak Ibu perhatikan, di dalam ruang hisap itu ada keramik putih. Nah, pertemuannya tidak rapat maksimal dikarenakan pir untuk menekan seal ini patah. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, pertemuan antara keramik hitam yang ada di seal dengan keramik putih yang ada di ruang hisap ini mengendor karena ring pengunci seal tidak masuk ke guratan as. Ya, Bapak Ibu perhatikan, di sini ada guratan as. Ini ada guratan as. Nah, guratan ini berfungsi untuk menempatkan kunci seal ini. Maka ketika kunci seal ini tidak masuk ke guratan, maka seal akan bisa keluar, sehingga pertemuan keramik putih dengan keramik hitam tidak menekan maksimal. Disitulah ada kebocoran. Nah, bagaimana cara kerja sebuah seal pompa air? Untuk Bapak Ibu pahami, jadi nanti kalau ada kerusakan pompanya tidak mengalir, Bapak Ibu bisa mengganti seal sendiri. Cara kerjanya pompa air adalah, cara kerjanya seal adalah keramik putih yang ada di ruang hisap bagian paling belakang, kita asumsikan, kita posisikan di sini ya Bapak Ibu. Nah, kita posisikan di sini. Kemudian seal kita masukkan, jangan lupa keramik hitamnya harus posisi di dalam, sehingga nanti akan ketemu dengan keramik putih. Kita masukkan. Kemudian pirnya kita masukkan. Kemudian ringnya kita masukkan. Nah, lalu yang terakhir, ring penguncinya kita masukkan. Jangan lupa untuk ring pengunci itu betul-betul masuk ke guratan as, sehingga pir yang ada di depan seal betul-betul menekan seal. Nah, ketika seal tertekan oleh oleh pir, maka keramik dengan keramik akan selalu menempel erat. Kalau tidak menempel erat, pasti akan terjadi kebocoran. Nah, demikian Bapak Ibu, cara kerja seal adalah ketika dinamo berputar atau as berputar, maka yang berputar adalah seal berbarengan dengan asnya. Sedangkan keramik putih yang ada di ruang hisap bagian paling belakang ini akan diam ya. Yang bergerak itu as dengan sealnya. Nah, kerapatan terjadi pada posisi permukaan keramik dengan keramik dan lubang seal yang menjepit as. Maka ketika proses pemasangannya betul, maka akan terjadi kerapatan yang sempurna. Demikian Bapak Ibu, saudaraku semua. Jadi bagaimana cara kerja sebuah seal pompa air dan apa yang menyebabkan seal bisa bocor ya. Sekali lagi, seal bisa bocor ada 3 faktor atau 4 faktor ya. Faktor pertama adalah ketemunya keramik hitam dengan keramik putih tidak maksimal karena ring penguncinya tidak masuk ke guratan as. Yang kedua, karet seal itu sudah melar karena memang seal terbuat dari karet, sehingga melarnya itu menyebabkan masuknya seal ke dalam as menjadi
longgar. Lalu yang berikutnya, pir penekan seal patah yang menyebabkan pertemuan antara keramik hitam yang ada di seal dengan keramik putih yang ada di ruang hisap bagian belakang tidak menempel sempurna, sehingga ada celah masuk angin dari sisi rongga leher mesin ke dalam ruang hisap. Demikian Bapak Ibu Saudaraku semuanya, memahami bagaimana kinerja seal dan faktor kerusakan yang bisa terjadi. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini Bapak-bapak di rumah bisa memperbaiki sendiri ketika pompa airnya tenaga alirannya mengecil atau tidak mengalir sama sekali. Kesimpulannya adalah ketika sebuah pompa air dicolok arus listrik masih bisa berputar tetapi tidak bisa menghisap, Bapak Ibu tidak usah ngotak-atik ruang dinamo. Fokus kepada ruang hisap. Pasti ada masalah komponen yang menyebabkan pompa air ini tidak berfungsi maksimal. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kurang lebihnya jangan lupa klik tombol like, share maupun komen, dan juga subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.